hadir di Cikom, pilar masa depan. Cikampek Selatan bersinar gemilang, inovasi dan kerja keras jadi tujuan. Kami terus maju, mencapai cita-cita. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun orang Karawang. Ya, kita kembali berjumpa lagi dengan Dikom Cikampek Selatan. Dan kali ini lebih khusus nih untuk malam ini kita akan ditemani dengan sahabat kita Om Erwin. Ya, karena tema kali ini kita akan mengangkat eksplorasi dunia reptil, menilik peran reptil eksotik Cikampek yang boleh dikatakan juga Reti ya. Oke, kami panggilkan Om Erwin untuk bisa mendampingi kita bersama-sama untuk mengungkap tentang dunia reptil. Halo sahabatku. Oke, silahkan Mas. Yuk. Oke, kita ini memang tidak seperti biasanya untuk malam kali ini. Ini Mas Erwin ekstrim juga ya untuk tema sekarang ini. Ini tentunya. Aduh, kita pun ya sebagai host ini agak lumayan deg-degan Mas Erwin ini. Luar biasa, luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Karena kita memang perlu mengangkat tentang lebih jauh tentang reptil yang ada di Indonesia ini. Dan kebetulan Tema hari ini apa? Tema hari ini eksplorasi dunia reptil, menilik peran reptil eksotik di Cikampek. di Cikampek Itu. berarti ada komunitasnya ya? Ada juga. Oke, Kebetulan siap, ada siap, yang siap. memang ya boleh dikatakan ada pawangnya juga ya. Ya, ini sangat menarik sekali ini acaranya ya. Berarti di Cikampek itu apa ada aja ya? Alhamdulillah kita setelah ditelusuri ya ternyata ini potensi dari Cikampek ini cukup Luar lumayan, biasa, Cikampek. ya. Oke. Mungkin jika tidak terlalu lama juga Oke, kita siap. coba pengen mengetahui lebih jauh tentang reptil ini karena ada beberapa ya yang kita bawa ke sini. Betul. Dan kebetulan kalau saya agak deg-degan juga nih Mas Erwin. Langsung panggil aja ya? Langsung panggil aja? Boleh Mas. Oke, siap. Dipanggil aja. Nanti itu kita bisa berkenalan dari mana dan siapa. Oke, bangga. Oke, buat komunitas reptil eksotik Cikampek boleh ke atas. Nah, ini Pak Lurah. Mungkin pawangnya ini. Iya. Ini pawangnya ini. Cukup ngeri juga Wow. kita karena tidak terbiasa ini. Oke, boleh ya kita kenalan dulu. Ibu dan siapa namanya Bu? Bisa cerita Bu? Selamat malam, nama saya Bunda Apei dari komunitas Reptil Eksotik Cikampek. Cikampek ya. Dan ini rekan saya, Wawan. Wawan. Iya. Bunda Apoy? Bunda Apoy? Apoy. Oh, maaf ya. Oke. Ibu, ini kita ngobrol-ngobrol masalah dunia reptil ini. Saya agak kaget juga ya di Cikampek ada komunitasnya seperti ini. Nah, ini kalau boleh tahu tempatnya di mana ini ya Bunda? Kalau pertama berdiri itu memang adanya di Cikampek Indah, di perumahan waktu itu awalnya. Cuma sekarang basecampnya ada di Pucung, di rumah saya pribadi. Komunitas kami sendiri tahun sekarang itu udah 9 tahun. Udah 9 tahun Ya, ya. nanti November, tanggal 1. Bunda, ini kan biasanya pria ya yang suka bermain dengan reptil ini. Tapi Bunda sendiri luar biasa sekali ini menurut saya, punya keberanian. Apakah memang ini ada faktor keturunan atau gimana? Mungkin Bunda bisa untuk bercerita buat kita ini para sahabat Dikom Ciksal. Silakan Bunda cerita sedikit ya. Kalau saya pribadi sih memang dari kecil ya suka sama hewan.
Cuma kalau untuk khusus di reptil sendiri itu baru berjalan sekitar 11 tahun ke belakang. Baru 11 tahun. Iya. Waduh, luar biasa sekali. Jadi begitu saya terjun di dunia reptil itu didukung juga dengan mengikuti seperti pelatihan-pelatihan. Karena itu ada ya, kayak kita untuk pengenalan ular, pelatihan cara menangkap ular. Jadi istilahnya ilmu yang didapat itu tidak semuanya otodidak, tapi ada ilmunya ya. Iya. Ya. Ya, kalau itu seperti ular, memang ada berapa jenis sih di kita ini ular, Bu? Kalau di Indonesia sendiri ya, itu ada 300 lebih jenis. Wow, 300 Di Indonesia ya, jenis. 170 lebih itu berbisa. 70 lebih itu berbisa. Berbisa, yang lainnya biasa-biasa saja. Yang mungkin. lainnya itu ada yang berbisa rendah, menengah, dan tidak berbisa. Nah, kita ngomong-ngomong berbisa nih, agak kaget juga Bun ya. Itu. Orang tahu. Nah, kalau misalkan kita bicara berbisa atau tidak, kita cari yang cangkupannya lebih sedikit aja ya, khususnya di Jawa Barat, di daerah kita sendiri ya. Betul Bun. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri itu ada king cobra, ada yang namanya rodosoma atau ular gibug. Oh. Ya, ada lagi yang namanya ular picung, ular cabe. Ada juga ular cabe. Ada cabe besar dan cabe kecil, itu berbisa. Ada welang, ada weling, ada albolabris atau ular bungka laut yang warna hijau, ekornya merah. Welang sama weling itu berbeda. Beda. Oh, beda. Ternyata itu sama aja, weling, welang itu sama aja dikiranya. Dari visualnya sama. Jadi kalau misalkan orang biasa yang lihat, dia belum tentu bisa nebak ini welang apa weling gitu. Betul, betul. Kecuali Kira saya yang tuh memang- welang, weling itu sama aja. Ya, beda karena nanti kalau misalkan ada yang tergigit dan butuh anti bisanya pun antara welang dan weling itu beda. Berbeda ya. Ya, Tapi sekarang juga bawa Bunda. ada. Ada Kebetulan ya. kita bawa yang memang karena yang tidak berbisa. Jangan dulu Kak, jangan dulu Kak, nanti dulu Lurahnya aja, takut nanti kayak. dulu aja ya, nanti dulu aja. Nah, ini terkait dengan berbisa, ini kan tentunya sangat membahayakan sekali, ini mengancam nyawa mungkin Bunda. Iya, karena kasus kematian akibat gigitan ular itu ketiga tertinggi ya di Indonesia. Oh, iya. Ketiga tertinggi loh, tapi sangat disayangkan tidak semua rumah sakit besar itu dia punya yang namanya anti bisa. Jadi cuman penahan sakit mungkin ya. Ya kalau yang pasti rumah sakit yang pasti nih ya harus menyediakan anti bisa itu rumah sakit umum daerah. Dia harus menyediakan. RSUD, Ya. RSUD ya. Mungkin Bunda selain kita ada obat itu anti bisa ya, mungkin ada secara alami mungkin untuk penanganan itu ya. Kebetulan terutama ini ya kawan saya nih Wawan, kita memang beberapa kali juga ngobatin yang tergigit ular, tapi bukan cara dijampe-jampe, tapi kita pakai teknik yang namanya etno, jadi tusuk jarum kayak akupuntur sebetulnya. Ya, cuma itu memang khusus buat orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya BPJS gitu Pak. Bisa diobati itu ya Bun Ya. ya. Aduh luar biasa ya Bun. Kalau Nah, boleh tahu ini ular apa ya yang dibawa ya? Jenis apa ini ini? namanya ular pucuk yang suka ada di atas pohon. Oh, yang ada di paspor. Ya, dia ini berbisa rendah ya. Berbisa rendah? Untuk manusia tidak ada pengaruhnya kalau kegigit, paling gatel. Tapi kalau kayak untuk cicak, kayak untuk londok, itu biasanya langsung pingsan. Karena memang dia nih makanannya cicak, londok, kayak apa tuh? Kadal-kadal yang ada di alam aja kayak gitu. Kalau Pohon boleh ya. tahu di reptik ini udah punya apa aja gitu di reptil-reptilnya? Koleksinya. Koleksinya. Oh iya, koleksinya. Koleksi kita tuh sebenarnya banyak, cuma kan berhubung kita udah lama banget ya, jadi dulu kita punya maskot, Oding namanya, itu Apa itu sanca. maskotnya?
Ular sanca. Oh, ular Saya sanca. pelihara dari umur dia 2 minggu sampai usia 8 tahun. Luar biasa, luar Ya. biasa. Itu olok gak Bun? Makanannya Bun? Makannya ya lumayan lah. Dia udah masuk anak kambing satu waktu itu. Masuk anak kambing. Udah masuk anak kambing. Kalau sekarang sih paling karena komunitas kami ini fokusnya di edukasi ya. Jadi otomatis koleksi kami pun kebanyakan ular-ular lokal yang memang untuk masyarakat biar dia tahu, kayak misalkan ular ini sering jadi korban nih. Kan masyarakat taunya ular yang kepalanya segitiga berbisa tinggi katanya, padahal kan enggak. Ini kepalanya segitiga tapi dia kan Coba Mas tidak Rin, berbisa. pegang coba Mas Rin, pegang dulu. Iya. Tadi kalau nggak salah dengar Bunda bilang itu kita ada ular kobra yang sejak umur 2 minggu. Bukan kobra, maaf, ular sanca. Ular sanca ya. Itu berarti disimpan di suatu tempat atau memang ada tempat khusus itu Bunda? Ya memang kandangnya di rumah saya. Jadi di rumah saya tuh ada kandang-kandang besar, di rumah Wawan khusus yang lokalan. Kalau sekarang lebih banyak di rumahnya Wawan, koleksi lokalan di dia. Karena kemarin di rumah saya tuh serang semut, jadi kebanyakan pada mati, langsung dipindahin. Itu dari pihak keluarga gimana Bun? Kok bisa disimpan di rumah, dirawat di rumah gitu? Dari pihak keluarga gimana dukungannya itu Bun? Kalau keluarga sih udah nggak aneh ya, karena memang saya senang binatang dari dulu. Cuma memang edukasi sama keluarga sendiri, adik saya cowok takut banget sama ular, papa saya juga takut ular. Ya udah biasa sih sekarang mah, tetangga juga kadang kan kayak biawak saya jemur. Kalau itu Main biawak kemana-mana. atau apa itu Bun? Itu biawak. Biawak ya. Tapi Anaknya Wawan ini boleh netesin dari telur. Ya, dari itu ngambil telur. dari mana itu Bang Wawan? Awalnya rescue dari tetangga. Ada biawak diikat di depan rumah. Ya. Kebetulan di situ saya pas lewat. Saya tanya, ini biawak mau diapain? Kata saya. Ya nggak tahu kata dia. Ya udah saya beli aja. Waktu itu saya beli tuh langsung dibersihin di rumah. Taunya nelor. Hah? Inilah Ini anaknya. anaknya. Luar biasa. 10. Umurnya berapa tahun ini? Sekarang udah 7 tahunan. 7 tahunan. Dia udah punya anak sekarang. Dia udah dikawinin nih. Besan. Iya Bun, memang dunia reptil itu tidak semua orang ya untuk berani. Ya hanya orang-orang tertentu lah yang memang punya keberanian, yang punya talenta. Dan tentunya ini sangat membantu sekali bagi warga masyarakat. Karena kita sering juga menemukan di beberapa daerah ada yang namanya ular sanca atau ular kobra yang masuk ke rumah. Bahkan kita kalau dengar daripada berita itu sering bekerja sama dengan BPBD seperti itu ya. Ya mungkin alangkah baiknya Bunda ini bisa bergabung mungkin ya dengan pemerintah daerah khususnya di dinas BPBD itu ya, karena ini sangat membantu sekali. Dan juga ya itu tidak semua orang punya keberanian dan punya keahlian. Tentunya ini sangat membahayakan kalau memang bukan yang ahlinya itu. Mungkin Bunda bisa diperlihatkan itu yang ada itu namanya ular apa itu tuh? Ini ular pelangi. 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 Biasanya ini hidup di air atau di darat itu? Ini dia biasanya di air tapi di darat juga hidup. Jadi dia kalau kena cahaya keluar nih pelanginya. Tapi berbisa juga Bun ya? Enggak berbisa. Kita juga punya kode etik sebetulnya. Jadi kalau misalkan memang berbisa tinggi, walaupun berani, cuma kita nggak boleh perlihatkan ke, apalagi banyak anak kecil. Anak-anak ya, Kita ya betul. jangan betul. sampai jadi contoh yang salah. Iya. Gitu. Nah, yang kita bawa ini, yang kita pegang itu tidak berbisa. Ini ular pelangi ya. Kadang orang suka salah dipikirnya nih kobra. Jadi Mungkin main ini bunuh. dari RKDD ada yang berani pegang-pegang, silahkan mau mencoba, silahkan RKDD.
Ngeri-ngeri sedap kayaknya nih, ngeri-ngeri sedap deh. Nah, ini ada perwakilan dari RKDD di Gikom Ciksel. Mantap. Inilah Jadi ketua kita. diwakilin. Harusnya yang wakilinnya Pak Lurah ya. Harusnya Pak Lurah, harusnya. Mantap. Ini tidak berbisa loh, Pak. Atau Bapak mau Barangkali yang mau lebih nyoba. besar? Nggak apa-apa. Ya, itu ya, mudah-mudahan ini Bunda dalam acara ini ya. Oh, Ini mau diwakilin katanya sama Pak Lurah pegang. Ayo Pak. Ini kira-kira berapa meter nih panjangnya, Bun? Hampir 3 meter ya. Ini namanya King Koros. Ya. Semua yang pakai nama King untuk di ular ya, dia makannya ular lagi. Oh, ular lagi. King Cobra, King Koros, King Snake, itu makannya ular lagi ya. Wih, Ini kan kalau misalkan AA aja ketemu di mana-mana pasti sangkanya ini kobra kan, pasti Iya, digeprek. betul. Nah, makanya kenapa pengenalan tentang reptil itu penting banget di masyarakat. Karena kenapa? Mau atau tidak mau, ular itu ada di dekat kita, betul. di Bun, seputaran betul, Bun. rumah atau di lingkungan kita sendiri. Enggak, tenang, udah aman. Geli, Bun. Kalau saya lihatnya ini geli sekali. Geli ya. apa malu? Geli ya. Biasanya malu. Malu. Bukan geli. Enggak apa-apa, Bapak dah ini baik. Nah, di sini kan ada yang geli katanya. Cara mengatasi, misalkan kan ada yang takut, ada yang geli, mungkin itu berbeda ya. Untuk cara ngobatinya seperti apa sih, Bun? Kalau untuk takut itu biasanya masih mudah buat dia diajarkan untuk berani. Tapi kalau udah geli itu susah fobianya. Kirain tuh yang geli itu mudah. Salah. Kebalik berarti ya? Kebalik. Kalau yang takut gampang, asal diajarin pelan-pelan. Bisa lah Nah, sekarang Pak Lurah ini takut apa geli ini? Sekarang Pak Lurah ini takut apa geli, Pak? Geli, saya geli sekali ini geli. Aja Pak ekornya ini. Ini Ini langkah awal ya, kalau yang geli ya, pelan-pelan ya. kan biasanya orang penasaran ya, ular kayak gimana sih katanya badannya gitu. Mantap. Udah, Nah, Bang. mulai. Mantap. Jatuh. Pulang-pulang Pak Lurah minta ular nanti. Bisa jadi. Kalau yang apa ini King Koros ya? Makanannya tuh apa aja selain Ular lagi. Selain makanan utamanya biasanya ular lagi ya. Lagi. Cuma kan kadang kita nggak tega ngasih Betul. dia makan ular lagi. Jadi kita kadang kasih makan dia tikus, kodok, dia mau. tikus, kodok? Bahkan ini lagi kita kasih terapi biar dia mau makan pala ayam. Pala ayam. Pak Lurah juga mau kalau pala ayam. Berarti nanti saingan sama dia nih. Aduh. Gimana nih langkah awalnya nih Pak Lurah? Tadi udah bisa pegang-pegang dikit. Harusnya yang lebih kecil. Kalau yang gini kan serem banget. Pak Lurah Oke. juga pasti Berarti takut. coba ya yang lebih kecil ya. Pak Lurah untuk megang nih. Bunda itu kan biasa makan dikasih tikus ya. Memang itu satu hari berapa itu? Kalau ular makannya seminggu sekali Pak. Oh. Bahkan kadang 2 minggu sekali. Terus? Jadi reptil itu kenapa disebut berdarah dingin ya? Karena memang pencernaan dia tuh lambat. Beda sama mamalia. Mamalia kan sehari 2 kali, 3 kali. Kalau dia seminggu sekali. Itu kita bisa membedakan antara memang ini lapar atau tidak lapar gimana tuh Bun? Mungkin ada tanda-tanda atau gimana itu? Kalau misalkan lapar ya dia tuh di kandang juga kadang gelisah. Terus ngejar tangan. Kalau kita buka kandang dia udah kayak mau makan gitu. Seperti kelaparan Iya, ya, seperti kelaparan seperti itu. Nah, ini apa lagi nih Bun? Ini Bun? Ini bal piton.
Bau piton. Dia nih bukan ular Indonesia ya, cuma sekarang udah banyak yang ternak di sini. Ini juga hasil ternakan ini. Asalnya dari Afrika, Amerika. Ini piton bola, ngebulet terus kayak bola. Nah, tepuk tangan nih, Pak Lurah mau benar-benar megang, tepuk tangan semuanya. Ini mah anteng. Oke, coba Pak, yang kecil dulu aja. Iya, baik. Aman ini, aman ini. Bisa-bisa Pak Lurahnya pingsan nanti ini. Aman. Gak apa-apa, pegang aja. Tanggung jawab nih Pak Lurahnya nanti. Nah dia nih anteng banget. Ular ini tuh nggak akan gede banget kayak sanca ya. Paling gede juga dia pernah sih ada yang sampai 1 meter udah. Dia nggak. Kalau ini umurnya berapa nih? Ini 1,5 tahun. Masih balita berarti ya? Ya. Karena kalau kayak reptil itu usia buat dia dikawininnya kan beda-beda. Betul. Ini betina. Bunda ini mungkin ya banyak koleksinya ya. Banyak koleksinya mungkin ya. Nah, Ya, banyak. mungkin kan adalah sebagian warga, mungkin para kaula muda yang memang menyenangi reptil ini. Apakah memang Bunda juga itu diperjualbelikan atau tidak, Bun? Kalau misalkan kita beberapa kali ya ada ular ataupun apa yang hasil ternak ya kita perjualbelikan. Oh, diperjual. Contoh sekarang ini karena kali ada yang memang ada yang senang Iya. bisa dibeli gitu ya. Kalau yang sekarang di bawah enggak. Ya artinya kalau nanti ada Iya. yang memang ya, dia suka ya mungkin boleh lah, para nanti sahabat tanya-tanya, YouTuber, subscriber iya. yang ada di channel di Komciksel mungkin nanti bisa komentar ya di bawah sini itu di deskripsi mungkin kita ada mungkin dicantumkan, mungkin mohon izin nanti untuk Bunda mencantumkan nomor teleponnya barangkali nanti ada memang warga masyarakat atau komunitas yang lain yang memang ini membutuhkan ya. Oke. Iya Bunda, saya kalau bilang-bilang reptil agak geli-geli juga itu ya. Tapi terkait dengan semua itu, bagaimana sih komunitas reptil itu untuk mendidik masyarakat tentang reptil dan lingkungannya? Kalau komunitas retik pribadi ya, kita tuh beberapa kali ngadain yang namanya tur edukasi. Itu gratis. Kayak misalkan ada di satu wilayah ada korban yang kegigit ular, anak kecil. Nah, kita nggak lama ngadain edukasi di sana. Biasanya kemana aja, Bun? Kalau kita mengadakan kegiatan itu? Iya, tergantung sih. Kadang sesuai permintaan. Bun, di daerah sana tuh banyak ular, ada yang kegigit juga. Kita suka edukasi ke sana. Jadi lebih kepada edukasi itu ya? Iya, betul. Edukasi, iya Bunda. Karena memang fokusnya kita itu di edukasi, rescue gitu, sama interaksi. Jadi interaksi itu kayak misalkan ada yang kegigit, kita datang ke sana untuk sekedar edukasi juga. Ke perusahaan-perusahaan juga kita beberapa kali ya. Kalau ke PT-PT Pernah juga ya ke perusahaan. Oke. kita Iya, sering Bun. kerja sama Damkar. Oh, Kerawang. Ya, Kerawang sama Cikampek yang di Kujang juga sering beberapa kali. Iya Bun, karena ini kita juga sedang ada dalam suasana Pekan Raya Cikampek. Mungkin Bunda bisa untuk menyampaikan kepada seluruh pemirsa ataupun penonton apa isi pesan utama yang ingin disampaikan kepada pengunjung tentang pentingnya melestarikan reptil ini. Karena tidak sedikit Bunda ini kalau kita lihat ular kadang-kadang main pukul, main bunuh aja seperti itu Bun. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan Bunda. Kalau pesan saya itu pertama, kita boleh takut, tapi jangan sampai kita tuh menutup mata jadi membunuh. Karena ular itu adalah bagian dari ekosistem dan bagian dari mata rantai. Gak boleh sembarangan pegang ular, apalagi ketemunya di alam. Dan gak boleh bunuh ular juga gitu.
Jadi kalau misalkan memang ada kasus ular masuk ke rumah atau ada ular di lingkungan, boleh kontak kami gitu. Nah, terkait dengan ular juga Bunda, tidak sedikit ya orang yang memang karena gigitan ular. Mungkin Ibunda bisa untuk menyampaikan bagaimana sih kita penanganan awalnya itu ya. Jangan sampai ini kan kalau berbisa biasanya suka menyebar kemana-mana ya. Nah, mungkin Bunda juga bisa untuk menyampaikan pertolongan pertama ketika ada seseorang yang memang tergigit oleh ular itu sendiri, Bunda. Kalau pertolongan pertama pada saat ada yang kegigit ular, yang pertama itu jangan panik. Satu, jangan panik ya. Ya. Kedua, langsung melakukan imobilisasi atau bidet, kayak Apa yang itu? korban patah tulang. Bidet itu apa tuh? Kayak misalkan pakai papan gitu. Jadi gip ya, kayak gip ya iya, bahasanya. itu tuh gunanya biar nggak banyak bergerak. Biasanya kan kalau digigit ular itu suka diikat Nah tuh. itu salah. Oh, Jadi itu yang salah. benar itu dikasih kayak papan untuk menahan, misalkan di tangan, Iya, kegigit. iya. Nah itu pakai papan 2 langsung ditali biar nggak banyak gerak. Itu pertolongan pertama. Iya. Oke. Yang penting tuh jangan panik, jangan banyak gerak, lakukan pembidaian atau imobilisasi. Aduh. Riko kenapa? Aku digigit ular. Kalau dilihat dari lukanya, ini tusukan. Jadi pasti ular tadi berbisa. Aku telepon ambulan ya, supaya Riko cepat dibawa ke puskesmas. Betul ya. Sambil menunggu ambulan, kita lakukan penanganan awal dengan imobilisasi yuk. Caranya, dengan mengapit kaki Riko dengan kayu atau bambu. Intinya, kita buat kaki Riko untuk tidak bergerak. Kemudian ikat menggunakan kain, tali, atau apapun yang kuat pada kayu atau bambu ya. Bukan di tempat gigitan ularnya. Jangan gerakan kakimu, Riko. Tenang aja Riko, imobilisasi berhasil. Sebentar lagi ambulans datang. Terus ada Kamu juga jangan Bunda yang khawatir biasanya ya. kalau di sawah atau di hutan itu kan yang namanya ular kobra biasa suka nyembur gitu ya, kena wajah seperti itu. Nah itu gimana tuh Bun? Kalau misalkan ada yang kesembur, terutama di mata ya, karena Ya, kan betul, kobra itu betul. pasti nyerangnya ke mata. Iya. Itu kita harus cari air yang mengalir. Ya sebenarnya yang penting air bersih. Pokoknya dibersihinnya terus pakai air. Jangan dikucek, karena yang bikin bahaya itu dikucek. Karena memang panas, gatel. Nah kalau misalkan di tangan atau di kaki kita ada luka terbuka, terus kena semburan kobra juga, seperti itu, dicuci aja yang bersih. Terus kira-kira itu bereaksinya racun itu berapa jam tuh biasanya? Tergantung si korban itu sendiri. Kalau misalkan korbannya tenang, tidak banyak bergerak, Daya tahan tubuhnya kuat. daya tahan tubuhnya bagus, itu juga sangat membantu untuk penyembuhan. Karena gini, kalau misalkan ada yang kegigit ular, kobra misalkan, dia dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit pun nggak langsung dikasih antibisa, tapi harus nunggu 24 jam dulu buat ngeliat reaksinya. Bisa nggak nih, maksudnya harus nggak dia dapat antibisa? Karena ada beberapa kali orang kegigit itu gigitan kering juga. Jadi gigitan kering itu si ular gigit tapi tidak menyuntikkan bisa. Tidak berbisa gitu ya, tidak Iya. ada bisanya. Oke. Mungkin ini Bun, apakah ada program mungkin ya untuk edukasi khusus untuk anak-anak atau pemula untuk si retik ini? Kita biasanya memang sering dipanggil ke sekolah-sekolah ya. Ke sekolah-sekolah. Makanya tiap kali kita dipanggil edukasi kita tanya buat siapa, usia berapa. Betul, betul. Karena edukasi kita juga beda-beda. Kayak misalkan kita edukasi di PAUD, nggak mungkin dong kita edukasinya tentang
jenis-jenis taring, jenis-jenis bisa ular, ya anak kecil mana masuk gitu. Betul. Paling kita bawanya untuk hewan-hewan yang jinak, yang lucu. Nih reptil tuh nggak semuanya bahaya gitu. Beda lagi kalau kita dipanggil edukasinya di perusahaan, itu pasti semuanya. Jenis-jenis taring, bisa kan tiap ular juga jenis taringnya beda-beda. Kayak misalkan yang tidak berbisa, dia nggak ada taring. Yang nggak berbisa nggak ada. Iya, tapi sama semua. Makanya kalau ada orang kegigit, dilihat gigitannya robek, berdarah enggak. Kalau robek berdarah itu biasanya yang tidak berbisa. Tapi kalau misalkan cuma titik 2, Berbisa itu. biasanya itu berbisa. Lebih bahaya mungkin ya, Bun. Iya.